Sebenarnya, rahasia dapur hemat itu bukan cuma soal pintar nawar di pasar, tapi soal seberapa banyak langkah yang bisa kita potong dari dapur ke sumber makanan. Capek kan tiap mau nyambel cabai habis, mau numis daun bawang layu? Nah, hari ini kita nggak cuma bahas tanaman hias, tapi investasi hidup di lahan sesempit apapun yang kamu punya. Yuk, kita bongkar daftar tanamannya satu-satu. Si kecil yang paling sering bikin kantong bocor kalau harganya lagi naik di pasar. Menanam cabai rawit itu sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Kuncinya cuma satu. Pastikan dia mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang hari. Kamu tidak perlu kebun luas, cukup letakkan di pot kecil di pinggir jendela, balkon, atau bahkan di teras depan rumah, dan kamu bakal punya stok pedas yang seolah nggak habis-habis. Rasanya ada kepuasan tersendiri saat kita melihat tunasnya mulai tumbuh hingga berubah menjadi buah yang merah merona. Tanaman ini sangat bandel dan bisa bertahan lama jika dirawat dengan hati-hati. Dengan memiliki pohon cabai sendiri, kamu tidak perlu lagi merasa cemas atau pusing setiap kali melihat berita harga pangan melonjak. Karena solusinya sudah tersedia tepat di depan mata kamu. Bayangkan, saat sedang asik memasak dan tiba-tiba butuh rasa pedas, kamu tinggal melangkah sedikit untuk memetik 1 atau 2 buah langsung dari pohonnya. Kesegarannya benar-benar berbeda karena tidak melalui proses pengiriman yang panjang. Teksturnya jauh lebih renyah dan aromanya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan cabai yang sudah menginap berhari-hari di dalam kulkas atau tumpukan pasar. Selain lebih sehat karena tanpa pestisida kimia, aktivitas memetik cabai sendiri ini juga bisa jadi momen healing kecil di tengah kesibukan mengurus rumah tangga. Kamu jadi punya kontrol penuh terhadap apa yang keluarga kamu konsumsi. Sensasi rasa pedas yang murni dari hasil keringat sendiri pasti bikin masakan kamu terasa jauh lebih istimewa bagi suami dan anak-anak di rumah. Ini adalah tanaman paling ajaib dan paling ramah bagi siapapun, bahkan untuk kamu yang merasa tidak punya bakat berkebun sama sekali. Menariknya, kamu tidak perlu repot mencari benih atau pergi ke toko pertanian untuk memulainya. Cukup manfaatkan sisa bagian akar saat kamu baru saja membeli daun bawang dari pasar atau supermarket, lalu tanam bagian putihnya ke media tanam atau cukup letakkan di dalam wadah berisi sedikit air bersih. Dalam hitungan hari saja, kamu akan melihat keajaiban kecil di mana tunas hijau yang segar mulai tumbuh tinggi kembali dari sela-sela bekas potongan tersebut. Daun bawang termasuk tanaman yang sangat minim perawatan dan tidak menuntut banyak ruang di rumah. Kamu bisa menatanya dengan rapi di dapur yang terpapar cahaya matahari atau di rak minimalis, menjadikannya pilihan investasi paling cerdas untuk memangkas pengeluaran bumbu dapur mingguan kamu secara rutin. Kehadiran daun bawang yang selalu siaga di rumah benar-benar akan menjadi penyelamat waktu, terutama saat kamu harus menyiapkan sarapan atau bekal anak dengan terburu-buru di pagi hari. Bayangkan, kemudahannya saat ingin membuat telur dadar yang harum atau memberi taburan pada soto yang dimasak mendadak. Kamu tinggal ambil gunting, potong seperlunya, dan tanaman tersebut akan terus tumbuh kembali, tanpa perlu kamu tanam ulang dari awal lagi. Praktis sekali, bukan? Tidak akan ada lagi cerita daun bawang yang berubah layu, menguning, atau berlendir di dalam kulkas karena kelupaan dipakai atau terlalu lama disimpan. Setiap helai yang kamu potong adalah kualitas terbaik yang masih sangat segar, renyah, dan penuh dengan nutrisi maksimal. Cara sederhana ini bukan sekadar soal menghemat beberapa rupiah, tetapi tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai setiap bahan makanan dan secara nyata meminimalisir sampah dapur yang kita hasilkan setiap harinya. Seringkali seledri dianggap sebagai tanaman yang manja karena batangnya mudah layu jika terkena panas yang berlebihan. Namun sebenarnya, seledri hanya butuh sedikit pengertian. Dia adalah tipe tanaman yang lebih menyukai tempat yang agak teduh dan udara yang sejuk. Kamu tidak perlu lahan terbuka yang luas, cukup sediakan pot-pot kecil atau sedang di area teras yang tidak terkena matahari langsung, dan dia akan tumbuh rimbun dengan daun hijau yang cantik. Kunci utamanya adalah menjaga kelembapan tanah agar tidak terlalu kering, namun juga jangan sampai tergenang air. Jika kamu berhasil menemukan posisi yang pas di sudut rumahmu, seledri ini akan menjadi dekorasi alami yang menyegarkan mata, sekaligus bumbu dapur yang selalu siap sedia. Merawat seledri di rumah sebenarnya adalah latihan kesabaran yang menyenangkan. Karena hasil panennya yang wangi
akan membayar semua usaha kecil yang kamu lakukan setiap pagi saat menyiramnya. Punya persediaan seledri sendiri di rumah itu terasa sangat mewah loh. Kalau biasanya kita harus membeli satu ikat besar di pasar yang akhirnya lebih banyak yang terbuang karena cepat busuk di kulkas, sekarang semuanya berubah. Kamu punya kemewahan untuk hanya mengambil satu atau dua helai daun saja saat ingin membuat SOP ayam atau sekadar hiasan di atas piring saji, tanpa perlu khawatir ada sisa yang mubazir dan berakhir di tempat sampah. Aroma dari seledri yang baru saja dipetik langsung dari pohonnya jauh lebih kuat dan menggugah selera dibandingkan dengan seledri yang sudah melewati perjalanan jauh dari kebun komersial ke pasar. Kesegaran ini tidak hanya meningkatkan cita rasa masakan rumahmu, tetapi juga menjamin nutrisi yang tetap utuh bagi keluarga. Memiliki tanaman ini adalah cara termudah untuk mengubah rutinitas memasak yang membosankan menjadi pengalaman yang lebih personal dan tentunya jauh lebih hemat bagi kantong. Kalau biasanya kamu berpikir menanam tomat butuh lahan yang luas dan perawatan yang rumit, maka tomat ceri akan mengubah pandanganmu. Tanaman ini adalah pilihan sempurna untuk lahan terbatas karena sifat pertumbuhannya yang bisa merambat ke atas atau menjuntai cantik di pot gantung. Kamu hanya perlu memberikan sandaran atau ajir kecil agar batangnya bisa tumbuh kokoh, sehingga tanaman ini tidak akan memakan banyak ruang di lantai teras atau balkon rumahmu. Selain fungsinya sebagai bahan makanan, tomat ceri yang sedang berbuah juga berfungsi ganda sebagai tanaman hias yang memanjakan mata. Bayangkan deretan buah bulat kecil berwarna merah cerah dan kuning yang bergelantungan di antara dedaunan hijau. Rumahmu akan terasa lebih hidup dan asri tanpa perlu membeli dekorasi mahal. Menanam tomat ceri adalah cara paling estetis untuk memanfaatkan sudut rumah yang kosong menjadi area produktif yang menghasilkan bahan pangan berkualitas bagi keluarga. Soal rasa, tomat ceri hasil tanam sendiri di rumah benar-benar juara dan tidak bisa dibandingkan dengan yang dijual di supermarket. Karena kamu memetiknya tepat saat tingkat kematangan yang sempurna, rasa manis alaminya akan terasa sangat kuat dengan tekstur kulit yang masih kencang dan renyah. Ini adalah cara terbaik untuk memperkenalkan sayuran sehat kepada anak-anak, karena bentuknya yang lucu dan rasanya yang manis seringkali dianggap sebagai camilan buah yang menyenangkan. Kamu bisa menjadikannya pelengkap salad segar, campuran tumisan, atau bahkan dimakan langsung sebagai camilan sehat saat bersantai di sore hari. Keuntungan lainnya adalah kamu memiliki kendali penuh untuk tidak menggunakan pestisida kimia sama sekali, sehingga setiap butir tomat yang masuk ke mulut anggota keluarga terjamin kebersihan dan keamanannya. Dengan satu tanaman tomat ceri saja, kamu sudah memberikan investasi kesehatan sekaligus keceriaan di meja makan setiap harinya. Aroma kemangi yang segar dan khas ini ternyata bukan cuma nikmat untuk masakan, tapi juga punya rahasia kecil sebagai pengusir nyamuk alami yang efektif. Menanamnya pun sangat mudah, bahkan untuk kamu yang merasa tangan dingin, karena kemangi bisa tumbuh subur hanya dari teknik stek batang saja. Cukup ambil sisa batang kemangi yang masih segar dari pasar, rendam di air sampai keluar akar, lalu pindahkan ke pot kecil yang diletakkan di area yang terkena sinar matahari cukup. Tanaman ini sangat adaptif dan tidak menuntut banyak perhatian, asalkan kamu rajin menyiramnya agar tanah tetap lembab. Dengan memiliki beberapa pot kemangi di area dapur atau dekat jendela, kamu secara tidak langsung menciptakan pagar alami yang menghalangi serangga masuk, sekaligus mengharumkan ruangan tanpa pewangi kimia. Kemangi benar-benar definisi tanaman multifungsi. Dia tidak hanya mempercantik sudut rumah dengan dedaunannya yang rimbun, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi seluruh penghuni rumah. Pernah tidak kamu merasa ingin makan pepes atau lalapan, tapi malas keluar rumah hanya untuk membeli seikat kemangi yang harganya tidak seberapa namun menyita waktu? Nah, kalau punya sendiri di rumah, setiap kali kamu butuh, tinggal petik saja pucuknya sesuai kebutuhan. Menariknya, semakin sering kamu memetik ujung daunnya, kemangi justru akan tumbuh semakin rimbun dan bercabang banyak, seolah-olah dia berterima kasih karena sudah dipanen. Kesegaran daun kemangi yang baru dipetik itu benar-benar tak tertandingi. Minyak esensialnya masih sangat kuat, sehingga aroma masakan kamu akan jauh lebih menggiurkan dan sedap. Selain untuk lalapan, daun ini juga sangat enak diseduh dengan air hangat sebagai teh herbal untuk membantu meredakan stres setelah seharian bekerja.
Dengan satu langkah mudah menanam kemangi, kamu sudah menghemat banyak waktu dan tenaga, sekaligus meningkatkan kualitas rasa masakan rumahmu menjadi sekelas restoran. Jangan kaget kalau saya bilang, serai adalah salah satu tanaman paling tangguh yang bisa kamu miliki di rumah. Serai bisa tetap tumbuh sangat awet dan subur, meskipun kamu hanya menanamnya di dalam pot plastik bekas atau wadah seadanya yang ada di gudang. Tanaman ini sangat bandel, jarang sekali terserang hama, dan tidak butuh perhatian berlebihan setiap jam, sehingga sangat cocok bagi ibu rumah tangga yang jadwal harian di dapurnya sudah sangat padat. Cara memulainya pun sangat sederhana. Cukup rendam bagian bawah batang serai yang kamu beli di pasar sampai akarnya mulai mengintip keluar, lalu pindahkan ke media tanam. Serai tidak butuh lahan luas karena dia tumbuh merumpun ke atas, sehingga kamu bisa menyelipkannya di pojok teras atau dekat saluran air yang sering terlupakan. Memiliki serai di rumah memberikan rasa tenang karena kamu tahu ada satu bahan bumbu utama yang selalu siap sedia kapanpun kamu membutuhkannya tanpa harus lari ke warung lagi. Kehadiran serai di rumah benar-benar multifungsi dan sangat bermanfaat untuk kebutuhan harian keluarga. Tanaman ini sangat berguna buat kamu yang hobi memasak hidangan bersantan, membuat ungkep ayam, atau masakan khas Nusantara lainnya yang membutuhkan aroma segar dan penghilang bau amis. Kamu tidak perlu lagi membeli satu ikat besar di pasar yang akhirnya sering mengering di rak dapur karena tidak habis terpakai. Cukup ambil satu batang yang paling besar, dan rumpunnya akan segera menggantikannya dengan tunas baru. Selain urusan bumbu masak, serai juga punya manfaat kesehatan yang luar biasa sebagai aromaterapi alami. Kamu bisa memotong batangnya untuk direbus menjadi teh serai hangat di sore hari atau saat cuaca sedang mendung agar badan terasa lebih rileks dan hangat. Wanginya yang khas juga secara alami tidak disukai oleh nyamuk. Jadi selain dapur jadi lebih hemat, area sekitar rumahmu pun terasa lebih nyaman dan terbebas dari gangguan serangga kecil yang menyebalkan. Kita seringkali lupa kalau tanaman rimpang seperti kunyit ini sebenarnya bisa tumbuh sangat subur, meski hanya ditanam di dalam polybag kecil atau pot bekas. Kamu tidak perlu lahan yang luas untuk memulainya. Cukup letakkan di sudut teras yang mendapatkan sinar matahari dan biarkan alam bekerja. Keistimewaan kunyit bukan hanya terletak pada rimpangnya saja, tetapi juga pada daunnya yang lebar dan hijau segar, yang bisa menambah estetika asri di lingkungan rumahmu. Selain rimpangnya, daun kunyit yang masih muda sebenarnya adalah rahasia dapur yang sangat berharga. Daun ini memiliki aroma khas yang sangat kuat dan sangat penting untuk masakan-masakan seperti rendang, gulai, atau ikan bumbu kuning agar hasilnya lebih autentik dan sedap. Dengan menanamnya sendiri, kamu memiliki akses gratis terhadap daun segar yang seringkali sulit ditemukan di pasar dalam kondisi yang masih bagus dan tidak layu. Bonus yang paling berharga dari menanam kunyit adalah perannya sebagai apotek alami bagi keluarga karena memiliki sifat antiseptik dan anti-inflamasi yang kuat. Kalau tiba-tiba ada anggota keluarga yang merasa kurang enak badan atau butuh jamu darurat untuk meningkatkan imunitas, kamu tidak perlu panik mencari keluar rumah. Cukup gali sedikit media tanam di potmu, ambil rimpang secukupnya, dan kamu sudah mendapatkan bahan herbal kualitas terbaik yang bebas dari bahan kimia berbahaya. Memiliki stok kunyit segar yang baru digali dari tanah memberikan kepuasan tersendiri karena kandungan kurkuminnya masih dalam kondisi paling maksimal. Warnanya yang kuning pekat dan aromanya yang tajam adalah bukti bahwa tanaman yang kamu rawat dengan kasih sayang ini siap menjaga kesehatan keluarga. Cara ini bukan hanya soal menghemat uang belanja bulanan, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan kemandirian dalam menyediakan kebutuhan kesehatan dasar langsung dari halaman rumah sendiri. Sama halnya dengan kunyit, jahe tidak membutuhkan lahan yang luas untuk bisa tumbuh dengan baik. Namun tanaman ini memang meminta sedikit kesabaran ekstra darimu. Kamu bisa memulainya dengan sangat mudah. Ambil rimpang jahe dari dapur yang sudah mulai mengeluarkan tunas kecil, lalu tanam di dalam pot yang agak dalam atau polybag agar rimpangnya punya ruang untuk berkembang. Jahe akan tumbuh dengan dedaunan panjang yang mirip dengan tanaman hias bambu-bambuan sehingga tetap terlihat cantik saat diletakkan di sudut balkon atau teras rumah. Selama masa pertumbuhannya, jahe akan bekerja secara perlahan di bawah tanah untuk memperbanyak rimpangnya yang kaya akan manfaat. Kamu tidak perlu memberikan perawatan yang rumit.
cukup pastikan tanahnya tetap gembur dan tidak terlalu becek agar rimpangnya tidak membusuk. Menanam jahe sendiri memberikan pengalaman berkebun yang sangat memuaskan karena ada rasa antisipasi yang menyenangkan saat menunggu waktu panen tiba, di mana satu tunas kecil yang kamu tanam bisa berubah menjadi rumpun jahe yang besar dan berat. Ketika tiba waktunya panen, kamu akan menyadari bahwa rasa jahe hasil tanam sendiri benar-benar berbeda dan jauh lebih unggul daripada yang biasa kamu beli di pasar. Jahe segar yang baru diangkat dari tanah memiliki tekstur yang lebih juicy, kulit yang tipis, dan rasa pedas yang benar-benar nendang di tenggorokan karena minyak esensialnya masih utuh sempurna. Aroma hangatnya akan langsung tercium kuat begitu kamu mematahkan rimpangnya, memberikan kualitas rasa yang tak tertandingi untuk masakan maupun minuman hangat keluarga. Memiliki stok jahe sendiri berarti kamu selalu siap sedia menghadapi cuaca yang tidak menentu atau saat tubuh mulai merasa meriang di malam hari. Kamu bisa menyeduhnya kapan saja menjadi wedang jahe yang murni tanpa perlu khawatir adanya tambahan bahan pengawet atau pestisida. Dengan cara ini, kamu bukan hanya menyediakan bumbu dapur yang berkualitas, tetapi juga memberikan perlindungan kesehatan yang alami dan hemat biaya bagi seluruh penghuni rumah tanpa harus beranjak dari dapur. Siapa bilang berkebun itu harus menunggu berbulan-bulan sampai bisa menikmati hasilnya? Bayam adalah juara sejati dalam urusan kecepatan tumbuh, sehingga sangat cocok untuk kamu yang ingin melihat hasil nyata dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu sekitar 3-4 minggu saja setelah tanam, kamu sudah bisa memanen dedaunan hijau yang segar untuk diolah menjadi sayur bening yang nikmat. Bayam tidak menuntut lahan yang dalam. Akarnya yang pendek membuatnya bisa tumbuh subur meski hanya di dalam wadah yang dangkal atau nampan semai yang diletakkan di area yang terpapar sinar matahari pagi. Menanam bayam sendiri juga memberikan rasa tenang yang luar biasa, terutama karena kita tahu betapa sensitifnya sayuran hijau terhadap penggunaan pestisida di perkebunan komersial. Dengan menanamnya di rumah, kamu memegang kendali penuh atas kualitas nutrisi yang akan masuk ke tubuh anak-anak dan keluarga. Kamu bisa menanamnya secara bertahap setiap minggu agar siklus panennya terus berlanjut, sehingga meja makanmu tidak akan pernah kekurangan stok sayuran hijau yang kaya akan zat besi dan vitamin alami setiap harinya. Hal yang paling menyenangkan dari menanam bayam adalah kamu tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli pot-pot mahal yang estetik. Kamu bisa memanfaatkan kreativitas dengan menggunakan barang bekas, seperti kaleng biskuit, wadah plastik makanan, atau bahkan bekas kantong minyak goreng yang sudah dibersihkan sebagai media tanamnya. Bayam tetap akan tumbuh subur dan hijau royo-royo, asalkan kamu rajin memberikan siraman air secara rutin setiap pagi dan sore hari, serta memastikan tanahnya tetap kaya akan nutrisi organik dari sisa dapur. Tidak ada lagi cerita sayur bayam yang layu atau menghitam karena terlalu lama mendekam di dalam plastik belanjaan setelah pulang dari pasar. Bayangkan betapa praktisnya saat jam makan siang tiba. Kamu tinggal melangkah ke area kebun kecilmu, memetik beberapa genggam bayam yang masih segar dan kaku, lalu langsung memasaknya. Kesegaran dari pohon langsung ke panci ini bukan hanya menjaga cita rasa masakan tetap manis alami, tetapi juga menjadi cara yang sangat efektif untuk memangkas anggaran belanja sayur bulanan kamu. Terakhir, kita punya sayuran yang rasanya wajib ada bagi kamu pecinta mie instan atau masakan tumisan, yaitu sawi hijau. Sawi hijau atau sering disebut cai sim ini termasuk tanaman yang sangat pengertian, karena mudah dirawat dan tidak menuntut teknik berkebun yang rumit atau perawatan ekstra yang menyita waktu. Kamu cukup menebar benihnya di tanah yang gembur, dan dalam waktu singkat, kamu akan melihat daun-daun hijau lebar mulai bermunculan memenuhi wadah tanammu dengan sangat subur. Ketahanan sawi hijau terhadap berbagai kondisi cuaca menjadikannya pilihan yang sangat aman bagi ibu rumah tangga yang baru ingin mencoba berkebun di rumah. Tanaman ini tidak mudah terserang penyakit selama kebutuhan airnya terpenuhi dengan baik setiap hari. Dengan menanam sawi sendiri, kamu tidak perlu lagi khawatir soal kebersihan sayuran yang biasanya terpapar banyak debu atau pestisida di pasar, karena kamu tahu persis apa yang kamu gunakan untuk merawatnya dari benih hingga siap santap. Salah satu strategi terbaik untuk menanam sawi di lahan sempit adalah dengan menggunakan sistem vertikal.
atau rak bertumpuk yang hemat ruang. Kamu bisa memanfaatkan dinding teras yang kosong untuk menggantung pot-pot sawi, sehingga halaman rumahmu tidak akan terasa sesak, namun tetap produktif menghasilkan makanan berkualitas. Memiliki stok sawi hijau di rumah benar-benar sebuah kemewahan yang praktis. Kapanpun kamu ingin membuat bakmi, capcay, atau sekadar tambahan nutrisi pada mie instan di malam hari, semuanya sudah tersedia hanya sejauh jangkauan tangan. Selain hemat tempat, cara ini tentu saja sangat menghemat uang belanja bulanan, karena sawi hijau termasuk sayuran yang cukup sering kita konsumsi dalam berbagai menu masakan. Kesegaran daunnya yang baru dipetik akan memberikan tekstur yang jauh lebih renyah dan warna hijau yang lebih pekat saat dimasak, yang tentunya akan meningkatkan selera makan seluruh keluarga. Menanam sawi hijau adalah penutup yang sempurna untuk daftar dapur hidupmu, membuktikan bahwa lahan terbatas bukanlah penghalang untuk menjadi keluarga yang mandiri pangan. Ternyata, menjadi ibu rumah tangga yang cerdas dan produktif itu tidak harus selalu menunggu punya lahan luas atau halaman yang luas dulu baru bisa mulai berkebun. Dengan memanfaatkan setiap sudut kecil yang ada di rumah, kita sebenarnya bukan cuma sedang menghemat uang belanja bulanan, tetapi juga sedang memastikan bahwa makanan yang tersaji di meja makan keluarga jauh lebih sehat, segar, dan pastinya bebas dari sisa pestisida kimia. Berkebun di lahan sempit adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan kreativitas untuk menciptakan kemandirian pangan dari hal yang paling sederhana. Memulai dapur hidup sendiri memberikan kepuasan batin yang sulit digantikan dengan hanya membeli bahan makanan di pasar atau supermarket. Ada rasa bangga saat melihat tanaman yang kita rawat tumbuh subur dan akhirnya bisa kita petik langsung saat akan memasak untuk orang-orang tersayang. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan pot kosong atau sudut terasmu menganggur begitu saja. Dari 10 tanaman yang sudah kita bahas tadi, kira-kira mana nih yang paling ingin kamu coba tanam duluan sore ini di rumah? Semua informasi di sini murni untuk berbagi pengalaman dan edukasi bersama. Hasil menanam bisa berbeda-beda tergantung cuaca, media tanam, dan cara perawatan di tempat masing-masing. Tetap lakukan riset mandiri, jangan takut gagal mencoba, dan sesuaikan dengan kondisi lahan serta waktu yang kamu miliki. Kalau kamu merasa tips ini bermanfaat untuk menghemat uang belanja dapur, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan ide kreatif lainnya. Coba tulis di kolom komentar ya, tanaman mana yang paling ingin kamu coba tanam di rumah minggu ini? Jangan lupa like dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sesama hobi masak agar kita semua bisa punya apotek hidup sendiri di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.